Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alfaridzi dengan NPM 221561072. Pada kali ini saya akan menunjukkan eh, mendeteksi suhu menggunakan DHT11. Nah, di sini kita pada web Blink. Pertama-tama harus membuat template-nya terlebih dahulu. Lalu setelah membuat template-nya, kita akan menuju ke kodenya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya. Ya, di sini adalah pada baris ke-1 hingga baris ke-3 didapat dari pembuatan template tadi. Yang isinya ada template name, template ID, dan token. Lalu di baris 5 dan di baris 5 kita baris 5 hingga baris ke-7 ini mendefinisikan ESP atau net MCU-nya. Nah, baris 10 sini menggunakan library DHT agar DHT11 bisa digunakan. Pada baris 11 dan hingga ke-13 di sini saya mendefinisikan bahwa ada pin D1, D3, dan D4 digunakan untuk menyalakan LED. Dan pin D2 digunakan untuk menyalakan DHT-nya. Pada fungsi setup terdapat blink begin yang digunakan untuk memulai blinknya, dan ada time set interval untuk waktunya, kemudian ada pin mode yang digunakan untuk LED-nya. Ini ya fungsi dari suhunya, sensor suhunya. Nah, lalu di sini dapat kondisi ya, yang dimana jika suhunya kurang dari 0 dan suhunya kurang dari 20 derajat, maka pada LED yang pertama akan nyala dan akan mengirimkan sebuah string pada serial pin yaitu LED nyala. Lalu di sini ada fungsi blink lock event yang dimana nanti digunakan untuk menampilkan notifikasi pada blinknya. Lalu pada yang selanjutnya perjalanan ini, jika suhunya lebih dari 20 dan kurang dari sama dengan 30, maka LED 1 dan LED 2 nyala. Dan selanjutnya, jika suhunya lebih dari 30 dan kurang dari 40, kurang dari sama dengan 40, maka ketiga lampu LED-nya akan nyala dan akan menampilkan notifikasi ini berupa string. Kita lanjut ke website blinknya. Nah, pertama sebelum kita akan mengedit dashboardnya terlebih dahulu jika belum ada. Nah, di sini widgetnya yang kita pilih adalah gauge dan chart. Nah, gauge-nya kita pakai dua. Ya. Yang pertama digunakan untuk suhu, dan yang kedua digunakan untuk kelembapan. Dan chartnya juga dua, satu untuk suhu dan kelembapan. Nah, lalu ketika kita menambahkan widget, kita akan menambahkan data stream terlebih dahulu di sini. Yang pertama ada suhu pada pin V4 dan tipe datanya adalah double. Di sini saya mengatur minimalnya ada 0 dan maksimalnya ada 40.
dan mengaktifkan enable history data supaya datanya bisa disimpan, bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya ada kelembapan, sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk mendapatkan notifikasi, kita di sini pergi ke menu notifikasinya dan kita membuat tiga ya, tiga notifikasi. Yang pertama ada suhu dingin. Nah, suhu dingin di ini kita enable notifikasi. Kemudian notifikasi yang ada nanti akan dikirim ke email pengguna dan di notifikasi pengguna juga. Di sini saya mengaturnya sejam sekali akan mengirimkan notifikasi sesuai pada kondisinya. Semuanya juga sama, suhu hangat dan suhu panas juga sama, sejam sekali dan akan kirim ke email penggunanya. Dan dari ketiga-tiga ini bersifat konten, tetapi juga bisa diubah ke yang lain. Dan di sini dapat dilihat sudah 24 jam lebih saya mengukur suhu dan kelembapan. Jadi tanggal 29 September 2024 sampai tanggal 30 September 2024. Kemudian saya akan menunjukkan dokumentasinya. Dan di sini adalah kondisi suhu, chart, dan kelembapan pada tanggal 29 kemarin setelah awal dinyalakan yaitu pada jam 6 pagi. Eh, Karena di sini suhunya 29,8 pada gambar, maka seharusnya LED yang nyala hanyalah 2. Maka dapat dilihat pada sini. Nah, bisa dilihat di sini nyala pada gambar ada hanya 2 LED-nya. Nah, lalu kemudian saya juga melakukan eksperimen di mana saya menaruh es batu di sekitar sensor DHT11-nya untuk mencari tahu apakah suhunya bisa turun atau tidak. Nah, di sini suhunya 19,8, yang berarti lampu LED yang menyala satu. Dapat dilihat pada gambar ini, lampu LED yang menyala hanyalah satu. Lalu ada tampilan mobilenya dari aplikasi Blink. Nah, sini. Saya menampilkan yang 6 jam, 6 jam pertama pada tanggal 29 September kemarin. Kira-kira grafiknya seperti ini. Awal ada 32, naik ke 34, kemudian turun dan turun lagi. Lalu di sini ada pada serial print in di Arduino IDE-nya. Nah, di sini menampilkan
Suhu panas LED 1, LED 3, LED 2, dan LED 3 nyala karena suhunya telah mencapai 31,80 derajat. Lalu, saya juga pada hari ini dia melakukan pengukuran. Nah, sudah dilakukan terdapat beberapa screenshot pada tanggal 30 ini. Dapat terlihat grafiknya dari hari tanggal 29 kemarin hingga tanggal 30 sekarang, suhunya relatif stabil, berkisar 28 hingga 33 saja. Lalu, nah ini ada notifikasi tadi yang kita sudah aktifkan pada tanggal 30. Nah, di sini terdapat notifikasi pada aplikasi Blink ya. Nah, pada saat suhunya di bawah 30 akan akan menampilkan notifikasinya. Notifikasi akan tampil sesuai kondisi pada saat pengiriman sejam sekali yang sesuai yang tadi diatur. Nah, ini tampilan emailnya. Jadi ada masuk ke email dan melalui aplikasi Blink. Dan ini adalah grafik dari suhunya dan kelembapannya. Baiklah, itu saja eh, merupakan dari pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan DHT11 selama 24 jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.